Ya Allah, mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Setelah kami berjuang untuk mengendalikan diri kami, menghantarkan pujian dan penyembahan yang kudus kepadamu, kami berterima kasih dan bersyukur Engkau berkenan bagi kami pada saat ini. Bapa, saatnya kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu yang suci dan kudus itu, yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami semuanya. Kiranya Engkau saja yang memakainya. Biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu turun atas dia, supaya apa yang disampaikannya semuanya berasal daripada Tuhan, bukan berasal dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu, biarlah dia yang bertambah-tambah kecil dalam pemberitaan firman ini, dan Engkau yang bertambah besar baginya. Bagi kami semua umat Tuhan, mari Bapa, Engkau jadikan hati kami menjadi tanah yang gembur, tempat bertumbuhnya benih yang akan ditaburkan pada saat ini, supaya bertumbuh berbuah lebat, manis bagi sesama kami, terlebih manis bagi Tuhan. Mari Bapa, dengan kuasa Roh Kudus, kuasai kami semuanya, supaya kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran 17. Keluaran 17 ya, dari Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran. Mari kita buka bersama-sama karena kita mau membacanya secara bersama-sama, secara responsoria. Saya mulai dari ayat ganjil jemaat Tuhan ayat 2. Selanjutnya kita bersaut-sautan, dan pada ayatnya yang ke-7 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, yang dimulai dari ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sekali lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Mari bersama-sama. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sedemikian pembacaan firman Tuhan ini. Tentu saya selalu mengingatkan bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Yang terutama, terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan seiring berjalannya waktu, sebentar lagi kita akan memperingati hari wafatnya Yesus Kristus.
Seiring dengan itu, maka firman Tuhan mengingatkan kita supaya umat Tuhan haruslah menjadi umat yang tahan uji. Ya. Jadi supaya pengorbanan Yesus, supaya darahnya yang tercurah tidak sia-sia. Haruslah menjadi suatu kemuliaan. Dengan cara bagaimana? Umat Tuhan haruslah menjadi umat yang tahan uji. Kalau umatnya begitu-begitu saja, seperti pohon yang dibonsai, ya percumalah perjuangan Tuhan itu. Dipukul, dicambuk, diludahi, lalu ditusuk lambungnya, ya disiksa sampai ke bukit Golgota. Nah, apa yang dirindukan Tuhan bagi kita umatnya? Kita harus menjadi tahan uji. Karena apa? Karena begitu derasnya arus dunia ini yang harus kita lewati. Jangan sampai karena begitu beratnya, begitu derasnya arus yang harus kita lewati, maka kita akan hanyut. Hanyut dalam materialistis, hedon, dan lain sebagainya yang tidak sejalan dengan Tuhan. Maka kita diperingatkan pada saat ini, sekali lagi, hai umat Tuhan jemaat Rawabadung, haruslah kalian semua menjadi umat yang tahan uji. Bagaimana caranya? Tuhan, mungkin kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan mau beri resep pada saat ini kepada saya dan saudara, supaya kita jangan menjadi orang yang terombang-ambing. Kemana angin ke situ kita, kemana angin ke situ kita, supaya kita tidak menjadi orang yang terombang-ambing. Seperti pujian tadi, seperti kapal yang terombang-ambing. Ya, bisa aja kita terombang-ambing, tetapi kita harus sampai ke labuhan yang ditentukan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Dari pengalaman bangsa Israel, kita diperlihatkan bagaimana bangsa yang besar itu, bagaimana bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu menjadi bangsa yang terombang-ambing, menjadi bangsa yang mengutuki Tuhan jika mereka tidak diberikan keperluannya. Kita melihat jamaah Israel yang kita baca tadi, yaitu jamaah di Masa dan Meriba. Peristiwa yang sangat pahit. Musa memimpin mereka sudah hampir 60% perjalanan. Tetapi di tengah perjalanan Musa hampir dibunuh, hampir dilempari dengan batu karena mereka kehausan, habis air. Masuk akal juga sih kalau kita sudah tertekan banget, sudah lapar, sudah haus, sudah gak punya uang, sudah rumah bocor, banjir lagi, ya masuk akal juga. Tentu kita bertanya, aduh Tuhan, di mana kau? Adakah engkau dalam hidupku? Secara manusia masuk akal. Tetapi Tuhan sangat membenci karakter yang seperti ini. Sangat membenci. Tuhan suka dengan orang yang diam dan tetap bersyukur. Ya, anak hampir putus sekolah, diperhitungkan sana sini, tidak bisa hidup lagi. Hitungan secara pikiran manusia, sehingga dia lelah, putus asa. Secara manusia masuk akal. Masuk akal. Bangsa Israel yang sudah lelah, haus. Bayangkan saja di gurun, gak ada air, kematian mengancam. Tapi Tuhan tetap menjaga mereka. Sasarannya siapa? Tentu pemimpinnya. Kejadian di Eropa, di Prancis, pada abad ke-16 terjadi revolusi Prancis. Golongan proletar
naik dan demo kepada raja. Waktu itu rajanya Louis ke-16 dan istrinya Maria Antoinette. Golongan proletar itu adalah golongan miskin yang sudah tidak tahan lagi dengan kelaparan, kemiskinan. Maka mereka bangkit merubuhkan kerajaan Louis ke-16. Mereka maju dan menangkap raja dan istrinya dan dimasukkan ke penjara guillotine. Sampai di sana leher kedua suami istri ini dipenggal. Itu dalam sejarah dunia. Dibunuh, lehernya diputus dengan pisau, namanya pisau guillotine. Marah, pemimpinnya dibunuh oleh golongan proletar, rakyat. Karena apa dibunuh? Karena pemimpin itu tidak bersandar kepada Tuhan. Pemimpin itu sudah bersandar kepada dirinya sendiri, kepada kebutuhannya, kepentingannya, kepada kemewahan-kemewahan, yaitu konsekuensi. Mati tidak wajar. Demikian juga kita semua. Saudara juga bisa sebagai pemimpin, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di kantor, pemimpin di mana saja, pemimpin di pinggir kali, atau pemimpin geng. Bisa aja. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, sekecil apapun kapal yang saudara pimpin, saudara akan hilang, mati. Sama seperti nasibnya Louis ke-16 dan Maria Antoinette. Itu yang terjadi. Baru-baru ini kita dengar itu Sambo dan PC. Kenapa mereka seperti itu? Tidak tahan mengarungi arus dunia ini. Nah, ini yang kita lihat, saudara, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanan yang dipimpin oleh Musa. Mereka itu bersungut-sungut, ya, hendak membunuh Musa, melempari Musa dengan batu. Tetapi Musa dengan kekuatan Tuhan masih mampu berkomunikasi dengan bangsanya dan berkata, "Mengapa engkau mencobai Tuhan?" Yang kedua, mengapa bersungut-sungut? Tidak percayakah bahwa saya diutus Tuhan untuk mengeluarkan kalian dari Mesir? Itu pertanyaan Musa. Tidak ingatkah kamu ketika dikejar-kejar Firaun hendak dibunuh, tetapi karena pertolongan Tuhan maka laut Tiberia terbelah dua sehingga kalian tidak jadi dibunuh? Tidak ingatkah kamu? Begitu pertanyaan Musa kepada bangsanya. Panas setahun dihapuskan hujan. Ada pepatah mengatakan, peribahasa mengatakan, bagaimana saudara? Panas setahun dihapuskan hujan sehari. Sering kita seperti itu. Sudah sering kita bantu, sudah sering tulang kita, abang boru kita bantu kita. Kalau berkelahi suami istri, langsung ke rumah abang borunya atau tulangnya, minta advis, akur lagi. Kalau istrinya diusir dari rumah, lari ke rumah tulangnya, ngadu, lalu dipanggil, didamaikan, akur lagi. Semua yang baik dia terima dari tulangnya, dari amang borunya, dari tantenya misalnya. Suatu kali dia menjadi orang yang bisa diharapkan. Ketika tulangnya datang, dari jauh dia lihat pintunya dia ditutup, karena tulangnya itu misalnya udah miskin. Jangan-jangan ini mau minjem. Nggak ingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, dihapuskan. Ada juga hanya perkataan sedikit saja,
semua yang baik-baik terhapus. Begitulah sifat manusia. Manusia begitu. Tapi bagi kita sekarang ini, kita diingatkan, jadilah orang yang tahan uji. Suami saya pernah, ini kisah nyata. Dia kan kerja sama bos. Waktu itu bosnya tembus karena pekerjaan Pak Pardede 48 miliar 5 tahun yang lalu. Setelah tembus masuk ke rekeningnya, lalu diberilah dia 70 juta. Enak atau onak? 48 miliar 70 juta itu enak atau bagaimana? Nah, itu menyakitkan karena pekerjaannya sangat berat, menghadapi Ambon, menghadapi banyak yang dihadapi. Langsung dia nggak mau kerja lagi. Setiap bos nelfon dia nggak mau angkat sampai 1 bulan. Akhirnya bosnya datang dan dia menghindar. Apa saya bilang? Saya katakan kepada suami saya, jangan ingat yang 70 juta dari 48 miliar. Dan jangan lihat dia punya duit 48 miliar. Tapi ingatlah, saat kamu kekurangan, bos itu kan mengasih duit sama kamu. Saat kamu kekurangan, bos itu kan peduli. Ingatlah itu. Jangan karena kau lihat 48 miliar, kau dapat 70, kau marah dan tidak dapat bekerja. Kalau menurut saya ya, kembalilah kerja ke bos itu. Yang terbaik pasti engkau terima. Yang terbaik, dan dia nanti akan melihat yang terbaik ada padamu. Saudara, nggak berapa lama tak, nggak berapa tahun. Betul, posisi bisa ganti. Dia sebagai anak buah bisa di atas, bos yang tadinya di atas bisa di bawah, dan dia mau kerja. Nah, kalau seorang istri harus begitu, jangan malah diojok-ojok. Benar, kurang ajar itu bos. 48 miliar, 48 miliar. Ya dikasih 70 sampai gemetaran dia. Sering saya lihat perempuan kayak gitu, istri. Jangan Pak. Jangan Pak. Yang ada juga kemiskinan yang datang. Kemiskinan yang datang. Siapa yang mau terima? Emang gampang cari kerja? Sabar, tekun. Dan kita harus menjadi tahan uji. Bagaimana jadinya kalau misalnya dia keluar? Mau jadi apa? Karena emosi sesaat. Emosi sesaat akan mendatangkan penderitaan, apalagi menyakiti orang lain. Coba lihat itu bangsa Israel ini. Kalau bukan Tuhan, mereka itu udah kehilangan pemimpin. Udah mati Musa dilempari dengan batu itu. Siapa yang mengganti Musa? Apakah Tuhan langsung memaafkan mereka? Tapi Tuhan Maha tahu. Lalu Musa diberi karunia, diberi hikmat oleh Tuhan. Musa, mana tongkatmu yang dulu yang kau pakai untuk menyelamatkan mereka? Ambillah itu. Bawalah ke gunung batu sana, pukulkanlah itu supaya air keluar. Maka air keluar dan mereka minum. Bagaimana respon mereka setelah minum? Apakah mereka mengucapkan terima kasih? Pasti tidak. Orang saya udah lihat tuh di Rawabadu. Saya lihat, oh beginilah ya orang bangsa Israel itu. Kalau sudah dapat ketawa-ketawa, gak ingat ucap terima kasih. Tuhan paling tidak suka, paling marah kepada jemaat, kepada orang yang mencobainya. Kalau tukang sulap bisa dicobai, kalau Tuhan gak bisa dicobai. Dan jangan bersungut-sungut. Ayat yang terakhir dikatakan, karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mencobai. Jangan cobai Tuhan dalam hidupmu. Jangan cobai Tuhan dalam hidupmu. Ketika apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah mengatakan, oh Tuhan ada
Kalau nggak ada Tuhan, dunia ini sudah hancur. Karena ada kasih, maka dunia ini ada sampai sekarang. Kalau bukan ada kasih dari Tuhan, ini kita nggak ada di gereja ini. Pasti kita orang yang tidak bisa diatur, orang pendendam, tidak dapat mengampuni. Ya, bagaimana hidup bernegara seperti itu? Yang ada juga huru hara, saudaraku. Ada masalah besar yang dialami bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka tidak tahan uji. Tapi mari kita menjadi tahan uji. Karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Janganlah kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Gunung batu yang dimaksud dalam pemberitaan firman Tuhan kisah Keluaran ini disamakan dengan Yesus Kristus, dan sumber air itu adalah Yesus adalah sumber air kehidupan. Jika kita datang kepada Yesus, maka air kehidupan itu mengalir terus dalam hidup kita. Mari kita buka dulu sebentar 1 Korintus 10 ayat 4. Dibaca. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu adalah Yesus Kristus. Kita semua umatnya minum dari sumber mata air yang sama, yaitu dari Yesus sendiri. Sebagaimana Yesus adalah sumber berkat bagi Israel, Dia juga sumber berkat dan pemberi Roh Kudus bagi gerejanya. Yesus pemberi Roh Kudus, Yesus sumber berkat bagi umatnya. Untuk itu, seperti yang disampaikan dalam Roma 4 sebagai penghantar nas firman Tuhan pada saat ini, Roma 5 ayat 4 dikatakan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang tahan uji, sumbernya itu adalah dengan ketekunannya. Tekun. Biasanya orang kalau udah gajian, orang hanya melihat gajinya doang. Jadi kalau udah gajian, misalnya di kawasan gajinya 6 juta, udah gajian, ayo makan bakso, traktir dong, udah gajian. Tapi bagaimana dia mencapai gaji 6 juta ini? Kalau dia tidak tekun bekerja selama 30 hari, pasti dia tidak mencapai 6 juta ini. Prosesnya untuk mencapai uang ini pasti diperlukan ketekunan. Kadang-kadang orang asal ngomong aja, bagaimana itu bisa kaya? Dulu sempat saya lihat itu miskin, rumahnya tanah. Pokoknya enggak. Dulu waktu dia datang itu, saya udah punya gelang 100 gram, anting-anting 30 gram, sampai kupingnya putus. 30 gram kan putus ini, tarik, sampai mukanya jadi turun ke bawah, 30 gram. Ini 100 gram, semua penuh kecuali ini bando. Kalau bando dari emas berat ya, bisa pusing kepala. Semua dulu miskin dulu. Sekarang banyak banget uangnya, hartanya di mana-mana. Hanya lihat hasilnya, prosesnya dia nggak tahu. Proses untuk kaya itu harus tekun. Lah kenapa Haritanu bisa itu jadi pemimpin partai sampai hartanya 100 triliun? Dari mana tuh? Ya tanpa kita tahu perjuangannya itu gimana. Berat perjuangannya. Banyak kita tahu contoh.
Karena kita nggak mampu, ya kita jawab, ya saya begini-begini aja juga udah cukup. Saya begini-begini aja juga cukup. Padahal orang kan maunya maju. Mau maju terus, maju. Tekun supaya kita menjadi tahan uji. Berumah tangga juga begitu. Kenapa dia bisa berumah tangga sampai 30 tahun, sampai 50 tahun? Kenapa? Karena dia tekun menjalani. Dia tekun menjalani. Karena tiap hari ada santung, ada batu kerikil, batu besar, banyak ular, kobra, kelingking, banyak dijalani setiap hari. Tapi karena tekun terus, akhirnya dia menjadi orang yang tahan uji. Jadilah dia menjadi penasihat pernikahan. Bagaimana seorang janda yang diceraikan suami bisa menjadi penasihat pernikahan? Bisa? Atau suami yang kawin cerai bisa menjadi penasihat pernikahan? Yang ada juga pulang dari situ dia babak belur. Diri maju atuh. Pas singgot toko. Itu. Jadi kita diserang jadinya saudara. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan saudara dan saya siapa? Uangmu yang di BCA itu pengharapanmu? Suamimu yang kekar itu? Rumahmu yang ada di mana-mana, itukah pengharapan saudara? Pengharapan kita hanya satu, siapa? Allah kita, pencipta langit dan bumi, yang sudah memberikan kuasa kepada Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18. Jadi jangan ragu lagi. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Alamatnya jelas. Itulah pengharapan kita. Kalau kita sudah mempunyai pengharapan yang jelas, kita menjadi orang, menjadi jemaat, menjadi umat yang tahan uji. Tidak lagi seperti bangsa apa tadi? Bangsa Israel yang bersungut-sungut, bahkan mau membunuh pemimpinnya yang sudah melepaskan mereka dari kematian. Seorang motivator berkata, jika kau ingin berhasil, ingatlah, selalu orang yang pernah menolongmu, sekecil apapun itu. Ingat selalu, orang yang pernah menolongmu, sekecil apapun, dalam hal apapun, maka kau nanti akan berpacu terus maju. Itu motivator. Tentu itu diambil dari kitab Amsal. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita kepada jemaatnya yang ada di Rawabadu, supaya kita menjadi umat yang tahan uji. Umat yang tahan uji, tidak ragu-ragu lagi, berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami, supaya kami menjadi umat yang tahan uji. Biarlah ya Tuhan, dalam ketekunan kami mengikuti jalan-Mu, meski kami tidak melihat jejak kaki-Mu di depan kami, tetapi kami percaya Tuhanlah yang tetap memimpin kami sampai kepada pelabuhan yang sudah Engkau tentukan. Terpujilah Engkau ya Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin.